Belajar dari kitab Al-Imam Haris Al-Muhasibi, amal yang paling tinggi derajatnya adalah jika engkau menyembah Allah. Ini ada 5. Yang pertama, dengan gembira terhadap Tuhanmu. Yang kedua, menyembah Allah dengan penghormatan atasnya. Yang ketiga, menyembah Allah dengan rasa syukur. Yang keempat, menyembah Allah dengan rasa takut. Dan yang terakhir, amal yang paling tinggi adalah menyembah Allah dengan kesabaran. Sabar. Sedangkan sabar ini dibagi menjadi 2, yakni tasobur dan sabr jamil. Pengertiannya, tasobur adalah upaya untuk diam yang masih disertai gelisah dan risaunya jiwa. Sabr jamil adalah sikap diam di bawah proses takdir tanpa disertai rasa gelisah dan rasa susah. Pertanyaan yang pertama adalah, kenapa sabar ini diletakkan pada hal yang terakhir sebelum 4 hal tadi itu disampaikan? Ini adalah amal yang paling tinggi derajat. Yang pertama adalah menyembah Allah dengan rasa gembira. Kedua, menyembah Allah dengan penghormatan atasnya, yang dimaksud adalah Allah SWT. Yang ketiga, menyembah Allah dengan rasa syukur. Yang keempat, menyembah Allah dengan rasa takut. Dan yang diakhirkan adalah menyembah Allah dengan kesabaran. Al-Imam Sayyidina Al-Haris Al-Muhasibi radhiyallahu anhu membahas amal itu adalah hasil amal. Tetapi kalau kita mengupas sebelum orang beramal, ini yang jadi masalah ini, asal usulnya orang bisa beramal. Orang yang bisa beramal itu kan jelas orang yang sudah menyembah kepada Allah, menghormati dan mengagungkan yang keduanya kepada Allah. Ini hasil. Belum tentu sekarang orang yang beramal itu bisa menyembah kepada Allah. Belum tentu orang yang beramal bisa menghormati, kagum kepada Allah. Belum tentu orang beramal bisa syukur kepada Allah. Orang beramal belum tentu takut kepada Allah. Orang beramal belum tentu syukur kepada Allah.
Al ilmu bil iman bil amal. Sekali. Orang bisa beramal ini tentu dengan ketentuan ilmu. Karena ilmu inilah bentuk power petunjuk dari semua amal. Bukan manusia yang setiap kali beramal. Bagaimana banyaknya orang beramal? Contoh nggak usah jauh-jauh. Banyak orang kafir itu beramal, korban pun ikut korban, buka puasa ikut membukakan puasa, zakat fitrah melebihi daripada orang yang beriman. Ini orang kafir beramal. Kalau mau bicara amal yang dimaksudkan secara fiziah, bentuk materi. Tetapi kenapa ditolak oleh Allah? Ini kan orang beramal. Dan saya tambahkan lagi, bukan saya melampaui daripada Al-Imam Al-Muhasibi. Ikhlas belum disebut. Nah, puncak ilmu ini ikhlas. Apa ikhlas? Orang yang ikhlas itu seakan-akan berjalan di pasir yang lembut, tidak terdengar suara, tidak terdengar dari gerakan, tapi berbekas. Dia tidak mengerti yang dipijak pasir tadi, bahwa itu meninggalkan bekas. Itu ikhlas. Dia tidak melihat bekas saya apa, mana bekas saya. Dia jalan aja, ternyata ada bekas tapak-tapak dari perbuatannya ini. Itu ikhlas. Dia tidak tahu, tapi orang melihat bahwa itu ada bekas. Orang tidak ikhlas, maka dia lihat bekas kakinya mungkin kurang terang, gambar kakinya diusap-usap lagi. Kalau perlu orang besar dibesari, itu kan tidak ikhlas. Bagaimana orang sholatnya yang buruk, akhlak yang buruk, beramal? Apapun bentuk yang dimaksudkan amal, ternyata itu mengandung terpaksa. Nah, ini. Orang beramal itu terpaksa karena itu hukum. Kalau tidak dilaksanakan, saya kena hukum. Begitu. Jadi takutnya hukum. Ya masih bagus lah. Ikhlas gak ikhlas, hukum. Tapi hatinya sebenarnya gak mau. Gitu. Apalagi dia gembira dengan amal itu, gembira dengan mengagungkannya, bersyukur dengan amalnya, takut dengan amalnya. Begitu. Itu tingkatan orang yang sudah mengetahui ilmu, bukan hukum. Kesadaran hukum itu yang diprioritaskan, bukan hukum yang memutuskan. Kalau saya nggak zakat, masuk neraka. Saya nggak sedekah, masuk neraka. Nanti kalau sedikit, saya masuk neraka. Banyak nanti, banyak masuk surga. Hukum. Ini termasuk dari tingkatan-tingkatan yang tidak dimaksudkan dalam muhasibi. Dia menyembah kepada neraka. Takut itu menyembah. Dia ingin masuk surga,
takut dengan surga, nggak masuk surga, bukan takut Allah. Sekali lagi, Allahu Jalla Jalaluhu wa Ta'ala, sifatnya yang masuk di dalam seseorang tadi, maka timbul kegembiraannya, timbul pengagungannya, timbul rasa syukur. As-syakur masuk dalam sifat seorang mukmin. As-sabur masuk sifat itu dalam orang mukmin. Al-khawf masuk sama orang mukmin. Bersama Allah, kun ma'allah. Dibalas tidak dibalas, dipuji tidak dipuji, dibenci atau dimaki. Aku sedekah bukan ingin masuk surga. Aku sedekah bukan karena aku ingin dipuji orang. Aku sedekah bukan karena itu. Itu berdasarkan al-alim bil amal. Ilmu bil amal. Al-amal wala ilm. Berilmulah sebelum kamu beramal. Jangan kamu kuatkan amal tanpa ilmu, maka kamu condong sifat-sifat yang menonjolkan semua amal. Itu condong untuk membanggakan diri, dan itu sifat-sifat kemunafikan. Nggak ada amal, nggak ada ilmu. Makin besar amalnya, makin besar ininya, ingin mendapatkan sesuatu prioritas bahwa dia adalah motor di dalam majelis taklim. Kalau perlu masukkan, siarkan kalau hari Jumat bahwa Pak Haji ini menyumbang 500 juta. Semua tukang becak pun tahu. Ini orang yang beramal mengantongi kantong pasir. Semakin banyak, semakin beban dan berat. Kalau tidak dibalas, maka hilang, tidak ada bekas. Apalagi suruh saya bisa beramal suku dari mana? Saya beramal karena saya takut yang mana? Saya bisa beramal, saya sabar yang mana? Nah ini, jadi kita para Ristadian Muhasibi itu menentukan reaksi yang betul-betul dia beribadah mengetahui Tuhannya dengan gembiranya, kemudian mengagungkannya, dikuatkan lagi karena syukurnya dia bisa beramal. Kuatnya rasa takutnya yasya'u, dan sedangkan yang takut itu inama yasya'u min ibadil ulama. Yang takut adalah alim urbaniyin. Selain itu nggak ada yang takut. Yang jelas takut miskin, takut fakir, takut kekurangan, takut sakit, takut mati. Bukan yang dimaksudkan takut karena tidak dipandang Allah. As-sabur, nama yang dititipkan sama orang mukmin. Bukan kamu yang sabar. Yang jelas kamu ya pura-pura sabar. Karena tidak ada nama Allah sabur yang dititipkan kepada hati kita. Ini perumpamaan. Bagaimana orang bisa beramal? Bagaimana dia bisa berbuat amal? Wong dia yang mutusin sendiri, hukum dia sendiri. Kalau ada, kalau enggak ada, bagaimana? Misalkan kamu kasih makan sama orang, saya beramal, saya kasih makan orang, hukum itu belum beramal.
supaya kamu kelihatan kamu beramal, begitu. Belum beramal. Kenapa saya katakan beramal? Amal itu yang diisi bermacam-macam keinginan yang tidak ada Allah di dalamnya. Amal apaan? Orang yang beramal tidak melibatkan Allah di dalamnya, tidak melibatkan malaikat di dalamnya, tidak melibatkan ilmu di dalamnya, amal kosong. Ini yang disebutkan kenapa habis sholat ada kalimat tauhid. Padahal kan sudah cukup kalau kita baca la ilaha illallah, cukup tak hujan. Tapi dikuatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang syirik? Kamu sudah sholat, kamu sudah menyembah Allah, kamu sudah beramal, tapi kenapa kamu baca? Ini yang bahaya, syirik khafi, syirik yang tersembunyi ini. Bukan syirik yang jelas, itu syirik jali, nyembah patung, nyembah pohon. Ya. Tipis. Saya sedekah ini supaya aku dilihat bahwa aku ini orang yang beramal. Halus. Saya sedekah ini supaya tahu bahwa ini adalah roti dari saya. Supaya orang tahu saya nggak langsung kasih kepada panitia, saya sendiri yang bagi. Supaya saya tahu orang Irak bahwa yang bak roti ini adalah saya. Saya bagi ketan 2 orang saja supaya tahu itu ketan dari saya. Ada pula dalam ilmu yang menurut, bukan menurut saya, menurut Al-Imam Haris Al-Muhasibi radhiyallahu anhu, tidak disebut amal yang tidak gembira. Tidak disebut orang beramal yang tidak mengagungkan Allah, tidak menghormati Allah. Tidak disebut orang beramal yang tidak syukur kepada Allah. Tidak disebut amal yang tidak takut kepada Allah. Tidak disebut orang beramal yang tidak milik sabar terus menerus. As-sabir jamil, sabur itu indah, sabar itu indah. Kenapa kamu sabar gak indah? Sabarmu stres. Ya pura-pura sabar, bukan subur jamil. Masa orang sabar ciprat begitu? Ini ya sabar ini puncaknya yang paling akhir. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Terpuji, dapat pujian mulia dari Allah. Orang sabar itu mulia. Diinjek silakan, kasih sampah silakan, ditanemin silakan, dikeduk silakan, diambil silakan. Apa? Tanah. Jadi tanah. Makanya kenapa dominan manusia ini punya daging, punya bola.
agar Allah mengingatkan kamu sabar. Karena kau dari tanah, jangan jadi api. Tanah akhirnya terkalahkan dengan api, maka jadi batu bata, dikeprok. Kamu pernah batu bata itu utuh? Waktu dinyatakan utuh, turun pecah. Kuat apinya daripada tanah. Kalau tanah diinjak, dihina, direndahkan, dikucilkan, dipinggirin, gak masalah, tidak mengurangi derajat Allah. Kasih kotoran dalam tanah, kasih sampah dalam tanah, corona masuk dalam tanah, mayat busuk masuk tanah, silahkan kau masukin apa saja kata tanah. As-subur jamil. Ada tanah ngomong, aku kok. Ini yang repot. Amal apa aku kok itu? Ada orang beramal aku kok. Kamu nggak tahu siapa saya. Belum dia sendiri nggak tahu. Apalagi saya, kamu sendiri nggak kenal. Paham? Ya saya paham, tapi nggak paham betul. Ini satu riwayat. Seorang tidak alim, enggak, tapi amalnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, masih muda lagi, ya, bisa mengalahkan syahwatnya, bisa mengalahkan nafsunya, tidak pernah mandang maksiat, nggak pernah kepingin dunia. Ibadah padahal gak ada ilmu, udah dikasih karomah. Jadi wali itu gak perlu berilmu. Abid wali sudah. Jadi kalian kalau gak ngerti apa-apa itu buang aja sujud. Kalau perlu kedok kuburan, sembahyang di kuburan. Hanya taat perintah saja. Ibadah, baca ini terus, makan sedikit, puasa sedikit, sampai nggak ada yang tahu dia ibadah. Akhirnya dapat kemuliaan dari Allah. Loh, gitu sudah ibadah, dapat petunjuk dari Allah. Membenci syirik. Ya, mulai kebencian kepada manusia yang dibenci oleh Allah. Cinta kepada yang dicintai Allah. Ini mulai ibadah. Ini yang dibenci Allah, kamu cintai, luar biasa. Karena duitnya banyak. Ini repot. Repot kalau sudah begitu. Bencilah kepada Allah yang benci kepadanya. Cintalah kepada Allah yang cinta kepadanya. Jangan kau mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Jangan mendekati apa yang dibenci oleh Allah, maka jauhkan dirimu. Nih, Al-Abid, belum Az-Zuhud, belum Al-Wara, belum As-Sufiyah. Masih Al-Abid, ahli ibadah, ahli ibadah. Ketika melihat semuanya, bahwa di jalan-jalan orang kasih sesajen untuk menyembah selain Allah, menyembah pohon, menyembah penghuni pohon, iblis sembah, minta pesugihan di situ. Pokoknya menggantungkan sesuatu yang selain Allah. Tanya dukun, tanya paranormal, tanya bintang. Kalau bintang Aries itu apa nasibnya? Apa
Apa ada bintang namanya Aries? Kalau Scorpio itu bagaimana nasibnya, rezekinya? Asyirik an-nujum asyirik. Saya lahir bulan ini Pisces, ikan. Dan saya cari jodoh harus Libra, yang ada zebra. Ini sudah syirik, dosanya nggak diampuni dengan ujung-ujung ini. Ini pas ya. Ketika saya lihat tanggal lahir saya, bintang saya kok pas gitu loh. Sampai begitu setan itu dipaskan. Ini Ali Habib marah kepada orang-orang nujum, orang yang syirik, yang menyembah selain Allah. Sembah. Ternyata kasih sesajen, pulang dagangannya laris, kabul. Ini kabul, istidrak. Gak percaya dengan ayat, gak percaya dengan ini, makin kuat keyakinannya, makin besar sajiannya. Pertama, tumpeng 1 dapat 10 juta, tumpeng 2 20 juta, 3 tumpeng yang enak yang melihat. Langsung didatangi, bawa kapak, pecok. Kalau di kapak itu pecok. Datangi pohon itu, langsung marah yang pohon angker tadi, keluar suara, hei anak muda, jangan coba kamu motong pohon, ini rumahku, aku tidak ganggu kamu. Kenapa kamu ganggu kerajaanku? Karena engkau menjadi orang jadi syirik dan musyrik. Untuk itulah aku akan tebang rumahmu, aku hancurkan supaya kau pindah dari sini. Iblis laknatullah, malun. Kamu berani sama saya? Langsung turun iblis tadi. Kalau gitu adu kadikjayaan, adu kesaktian. Mereka berantem akhirnya. Ayo, aku datang karena Allah, karena datang karena petunjuk Allah. Enggak ada 5 menit, langsung diikat tekuk, diinjek. Iblis tadi bersama kru langsung balik, aku nyerah, kalah. Tapi jangan dipotong-potong. Aku akan usir orang-orang yang menyembah ini. Kata si iblis tadi, akan kubuang semua sajen-sajen ini, sehingga aku tidak akan ngabulkan semua pasukanku untuk menambah hartanya. Janji kamu? Baiklah, karena aku kalah. Ini konsekuensi iblis. Aku kalah, pasti aku akan menyerahkan kerajaanku, karena aku jadi anak buah. Dan aku akan memberikan hadiah. Setiap sholat malammu, kau buka sajadahmu, ada 10 keping emas. Mulai. Dia lupa, iblis ini nggak pernah jujur. Iblis ini nggak pernah menepati janji. Dia harus tahu, karena ahli ibadah, dia nggak tahu hal itu. Dia bilang ini karomah, dia bilang ini keramat. Begitu langsung tiap hari sujud tahajud, keluar 10 keping emas. Mantap. Besok lagi keluar 10 keping emas. Berarti iblis benar-benar menepati janji. Akhirnya ketiga, sholatnya bukan Allah, mengharap 10 keping emas. Keluar 10 keping emas. Akhir sampai 1 minggu habis
dia sudah dikuasai 10 keping emas. Terakhir, minggu terakhir dilihat tidak ada 10 keping emas, marah namanya pemuda ini. Kurang ajar katanya, tunduk. Mana? Hari ke-78 tidak ada masalah lagi. Bawa awak pecok lagi. Bawa. Datangin pohon. Keluar. Hai iblis laknat, kau telah mengingkari janji. Hai pemuda yang ahli ibadah, apakah kamu tidak tahu kalau aku ini suka menipu? Apakah kamu tidak tahu kalau aku suka mengingkari janji? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku ini musuh? Terus mau apa kamu datang? Ya, saya nagih. Kenapa kamu tidak kasih 10 keping emas? Bagaimana janjimu? Tadi saya katakan, kau selalu, aku tidak pernah ingkari, selalu mengingkari janji. Ini salah satu. Dan iblis musuhmu. Kan sudah tahu. Terus mau apa? Apakah kamu gak jerah? Ketika aku akan tundukkan dan aku ikat, apa perlu aku penggal kepalamu? Hai anak muda, kalau dulu aku takut, bahkan seluruh pasukanku yang di langit maupun di laut, di darat, andai kata menyerang kamu, niscaya aku tidak akan sanggup mengalahkan. Tapi sekarang lain. Kau datang bukan karena Allah, karena nafsu menginginkan emas. Ini yang tak telanjangin kamu. Keluarin kesaktianmu semua. Kurang ajar, luar papak, pegang, langsung ditempelin sekali pingsan sama iblis. Lu kok kalah aku? Dulu kamu murni anak muda, karena kamu semua, apapun perintah, semua karena aku. Sekarang hanya karena dinar, sehingga kamu karomahmu itu gak ada lagi. Aku tidak menghargai kamu. Allah lagi. Wong dia ibadah bukan karena Allah, karena emas. Baik, keluarkan kesaktianmu. Langsung diikat, dikeplekno. Untung kamu gak setan. Nangis pulang sama Allah Ta'ala. Balik ibadah. Hai anak muda, kau sudah terlanjur, hatimu sudah kau letakkan cinta padaku, dan tidak gampang untuk mengembalikan lagi bahwa kamu untuk aku. Menyesal, demi menyesal, tiada guna penyesalan. Mengulangi lagi yang kelihatan iblisnya, mengulangi lagi kelihatan dinar emasnya, mengulangi lagi ingin karomahnya lagi. 3 hijab sudah ada pada pemuda yang tadi karena Allah, sekarang lain bukan karena Allah. Bagaimana kamu ingin mulia? Bagaimana kamu akan tinggi kedudukanmu? Bagaimana Allah akan tinggikan kamu? Kalau sekarang itu beda. Maka gugurlah iman seseorang yang pertama rajin karena Allah, ternyata sekarang banyak selain Allah. Ini orang yang tadi condong kepada amal, pasti condong kepada sombong. Condong kepada amal, pasti cinta pada dunia. Orang yang cinta dunia karena mengandalkan amal, maka dia akan tertipu dengan amal itu, sehingga dia menginginkan selain Allah. Untuk itulah maka gagallah apa yang dituntutnya, apa yang dimaksudnya. Maka doa yang menjadi timbul banyak kesalahan anak cucu Adam ini dikuatkan tauhid la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu
itu ala kulli qadir 10 kali subuh, maghrib 10 kali untuk menguatkan syirik khafi. Hati yang selain Allah jatuh, tidak kepakai. Walau karena ibadah yang 1000 rakaat yang diawali, walaupun puasa siang malam, itu sudah selain Allah. Tapi riwayat itu sudah dikatakan dalam kitab Tambil Ghafilin Abdurratun Nasib. Seorang ahli ibadah bukan ahli ilmu, maka ahli ilmu ditakuti iblis, tidurnya ditakuti, setan takut. Tapi ahli ibadah, setan itu lebih suka dengan orang beramal. Banyak luputnya, banyak salahnya, banyak kelirunya, gampang godaannya. Itu ahli amal, bukan ahli ilmu. Belajarlah ilmu untuk melaksanakan amal. Jangan banyak amal, sedikit ilmu. Niscaya kamu terjerumus, kecintaanmu makin kuat terhadap dunia. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita yang akhir ini, pengajian ini jadikan merupakan kesadaran-kesadaran kita, ya, sedikit ilmu, paham itu lebih baik daripada seisi dunia dan isinya. Andai kata ditimbang dengan seisinya satu ayat yang kamu paham, itu lebih utama daripada dunia isinya dan segala keindahannya. Maka itu lebih baik aku memahami satu ayat yang betul-betul kami mengamalkan, sehingga kami mendapatkan bagian-bagian itu, dan kami merasakan betapa hina dan buruknya, rendahnya dunia ini di mata Allah. Kalau sudah merasakan rendah, hina di mata Allah, kita pun punya sifat itu. Mudah-mudahan orang beriman akan merendahkan harta dan dunia itu di mata mereka, sehingga mereka mendapatkan keagungan kemuliaan yang semua dunia akan merayu kepadanya, tetapi dia tidak akan tahu. Dia akan tahu ini rayuan atau tidak. Maka itulah orang-orang yang takwa, yang dengan ilmunya dia beramal, tidak goyang, tidak terpengaruh, tidak terbawa arus, tidak berubah. Apa yang disebut dalam Quran, apa yang disebut hadis, itu bagi modal dia selamat dunia akhirat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi khairil khalqi wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim wal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.